menjelaskan mengenai mobil admin ada SMS laundry upload. Di sini mobil admin itu dapat mengenal karyawan dan kantor cabang laundry. Terus laundry dapat menambahkan akun bank dan laundry dapat menambahkan daftar jenis laundry dan admin laundry dapat melihat laporan keuangan. Pada modul admin sistem laundry yang dirancang itu untuk memberikan kontrol penuh kepada admin dalam mengelola berbagai aspek operasional bisnis laundry. Admin memiliki hak akses khusus yang memungkinkan untuk mengelola karyawan, kantor cabang, bank, dan daftar harga serta laporan keuangan. Yang pertama yaitu pengelolaan karyawan dan kantor cabang laundry. Yaitu admin memiliki hak akses untuk mengelola karyawan dan kantor cabang laundry. Fungsi ini antara lain yaitu menambah karyawan, terus nantinya untuk mengedit karyawan, pengelolaan kantor cabang juga di sini ada alamat kantor cabang nantinya, terus dan lain-lain. Kita coba dulu untuk penambahan karyawan. Jika kita langsung eksekusi, kita masuk ke sistemnya di sini. Kita masuk sebagai admin. Nah, ini merupakan tampilan dashboard admin, yang dimana admin itu yang pertama dapat mengelola karyawan dan kantor cabang. Kita di sini untuk karyawan dan kantor cabang di sini menjadi satu modul. Ketika kita menambahkan karyawan, kita coba nambah karyawan misal 7. Nah, ini langsung disuruh untuk menambahkan nama kantor cabangnya. Kita tambahkan saja misal di Tengkol. Kita kasih passwordnya untuk karyawannya. Itu misal kasih nomor telepon. Nah, ini alamatnya, misal kita kasih Tengkol. Ini alamat karyawannya, kita kasih juga Tengkol Utara tambahkan. Nah, di sini sudah terdapat satu karyawan dan kantor cabang di mana ia ditempatkan atau kantor cabang laundry tersebut. Nah, satu modul sudah terselesaikan untuk pengelolaan karyawan dan kantor cabang. Selanjutnya yaitu 2 penambahan akun bank. Ini di SRS ini ada penambahan akun bank. Penambahan akun bank, di mana nantinya pembayarannya bisa melalui online atau tunai secara cash atau cashless. Pada penambahan akun bank ini kita masih dalam develop. Di sini ada di finance.
Di sini kita bisa menambahkan akun bank. Di sini sudah ada tambahan satu yang kita menambahkan akun bank, kemudian kita pilih bank mandiri. Nama pemiliknya ini. Nah, di data bank ini sudah ada dua bank yang sudah ter apa namanya tertambah ya nanti. Dan nantinya di sini akan digunakan pada eh, penambahan pesanan di modul karyawan nantinya. Ini merupakan hasilnya untuk penambahan akun bank, Terus yang ketiga yaitu alur yang ketiga yaitu admin itu dapat menambahkan daftar harga jenis laundry. Di sini ada harga laundry. Nah, ini udah ada tambahan yaitu putih, baju, sama bed cover. Ini contoh saja. Ini kita bisa menambahkan di mana penambahan harga jenis laundry ini hanya dapat dilakukan oleh admin saja. Nanti karyawan cuma eh, memilih saja jenis laundry apa yang dipakai. Nanti langsung otomatis dia dapat mengenerate berapa kilo sama total harganya. Nah, semisal di sini kita tambahkan di bimbingan sini pakaiannya dan celana per kilogram. 1 gram harus yang misal 7.000. Sama harinya kita pilih 2 hari. Nah, ini sudah ada jenis laundry itu celana di kantor cabang Bengkol. Berikut merupakan hasil dari penambahan harga jenis laundrynya. Selanjutnya yaitu melihat laporan keuangan pada sistem laundry ini, di mana di laporan keuangan ini dapat menganalisa keuangan. Itu melihat laporan keuangan ini terdapat pendapatannya nanti berapa di bulan ini atau di bulan selanjutnya itu berapa, di tahun pendapatan per tahun itu berapa, per bulan berapa, per hari berapa, targetnya juga bisa ditentukan di sini, target laundry per hari, target laundry per bulan, sama per tahun. Di sini juga ada chartnya yang nantinya by bulan, dari bulan ini nanti kita ada chartnya kalau sudah berhitungannya. Ini ada juga pendapatan per cabang, kita bisa memfilter pendapatan per cabang mana yang paling banyak. Dengan semua modul ini admin dapat memberikan kendali penuh dan memastikan bahwa proses laundry ini dapat berjalan secara uh, lancar dan efisien. Dimana nantinya pada sistem laundry ini kita akan mendapatkan fee dari sistem ini yaitu pada sistem affiliate, namun belum dapat kita lihat. Nah, prosesnya yang lumayan panjang pada sistem affiliate. Nantinya apabila sistem ini dijual pada kantor cabang, misal pada toko laundry yang lain,
itu akan terdapat afiliasi per kantor cabang. Kurang lebihnya begitu yang nanti akan dikembangkan. Untuk kali ini ada wakil admin saya kira cukup, dan nantinya akan nanti mobil karyawan dan mobil customer akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Edo Kurniawan, jurusan DIV Reguler 2. Saya akan melanjutkan presentasi tentang modul karyawan. Eh, untuk modul karyawan itu sendiri terdapat beberapa komponen, yaitu yang pertama itu biasanya membuat data customer ya. Terus ada penerimaan pesanan laundry, terus mengelola status pakaian dan pembayaran, menyertakan struk, pengaturan akun, dan manajemen data customer. Mungkin langsung saja kita lihat untuk membuat data customer terlebih dahulu ya. Jadi untuk setiap eh, ada order yang masuk, yang pertama kali dilihat adalah mungkin data customer. Apakah customer itu baru atau sudah lama ya? Jika sudah terdapat data atau eh, karya customer lama, bisa langsung ke tambahkan order. Tapi jika customer itu baru baru pertama kali untuk laundry di tempat kita, kita tambahkan data customer terlebih dahulu. Langsung saja kita tambahkan untuk data customer ya. Untuk data customer sendiri itu terdapat nama, kita contohkan, kita tulis Arif ya, alamat email, kita isi aja, nomor WhatsApp, kita isi, kemudian kita tambah, maka informasi data customer ini terdapat pada tabel ini ya. Jadi untuk selanjutnya itu ada penerimaan pesanan laundry. Penerimaan pesanan laundry itu sendiri terdapat beberapa komponen, yaitu pilih nama customer. Jadi customer tersebut yang sudah terdaftar pada database kita di bagian data customer. Untuk nomor transaksi eh, ini ya sudah include ya, otomatis dari sistem. Untuk berat pakaian bisa kita isi nanti. Untuk status pembayaran ada belum dibayar atau sudah dibayar. Terus jenis pembayaran itu bisa transfer maupun tunai. Jenis pakaian sendiri itu ada baju dan celana kain, ada jean, putih, dan bed cover. Masing-masing masing-masing komponen ini eh, merupakan eh, terdapat tarif tersendiri ya, dan lama pengerjaannya nanti otomatis di sini. Untuk pilihan hari dan harga nanti otomatis tergantung jenis pakaian yang kita pilih. Mungkin kita coba satu untuk Arif. Pembayarannya kita isi misal tunai. Terus untuk jenis pakaian kita jeans. Jika jeans ini untuk tarif ini 11.000, untuk harinya 2 hari. Baju ini pengerjaannya, lama proses pengerjaannya ini 2 hari. Terus untuk harga itu 10.000. Itu pun untuk yang putih ya. Ini masih. Terus untuk bed cover ini pilihan hari dan harga sudah otomatis dari sistem.
kita coba untuk bed cover ya. Berat pakaian kurang lebih 5 kilo ya. Terus untuk status pembayaran kita isi dengan sudah dibayar saja. Diskon kita tidak ada ya. Tapi akan tetapi jika ada untuk promo atau apapun kita bisa pilihkan isikan pada diskon tersebut. Kita tambah saja. Untuk order masuk langsung otomatis ya ke order masuk ini ada nomor IC dengan nomor tersebut, terus tanggal transaksi, nama customer, status laundry, terus payment lunas, terus jenis jenis yang di laundry dan total harga. Kemudian ada mungkin setelah penerimaan pesanan laundry nantinya akan pencetakan struk pembayaran ya. Untuk pencetakan struk pembayaran bisa diklik pada invoice. Nah, ini akan muncul invoice-nya, nanti bisa di-print dan diberikan pada customer. Kemudian ada pengelolaan status pakaian dan pembayaran. Untuk pengelolaan status pakaian dan pembayaran itu di sini itu terdapat action ya. Action selesai jika proses laundry ini selesai, maka untuk karyawan itu harus eh, menambahkan action selesai pada status laundry. Jika ini selesai, nantinya customer bisa mengecek status laundry apakah sudah selesai atau belum yang nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Dan selanjutnya jika laundry tersebut sudah diambil, maka karyawan harus menambahkan action diambil ya. Jika sudah diambil itu untuk statusnya itu sudah clear. Kemudian di manajemen pengaturan akun itu sendiri dan pengajuan customer itu kita terdapat setting profil, ada tema dan general. Terus untuk pengelolaan data ini kita terdapat laporan ya. Untuk laporan sendiri sudah terrecord dalam satu halaman ini dan bisa diekspor. Untuk pengelolaan atau laporan keuangan pada kantor yang pusat ya. Mungkin dari saya cukup itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gufron Hifa dari kelompok strategi perencanaan aplikasi laundry berbasis web yang beranggotakan MM Arif Dayanto, Lailatul Karomah, Edo Kurniawan, dan saya Muhammad Gufron Hifa. Di sini saya akan membahas alur customer dari aplikasi berbasis web mata kuliah rekayasa perangkat lunak untuk ulangan akhir semester. Sebelumnya ini adalah project overview, namanya aplikasi berbasis web dan tujuan membangun aplikasi web untuk membantu pengelolaan laundry mulai dari penerimaan pakaian
pencucian teknologi yang digunakan yaitu HTML, CSS, script PHP, dan framework level platform web browser. Tujuan software yang akan dikembangkan ialah meningkatkan efisiensi dari efektivitas pengelolaan laundry, mempermudah komunikasi antara pengelola laundry dengan pelanggan, memberikan informasi yang jelas kepada pelanggan tentang status pakaian mereka, membantu dalam pelancaran keuangan laundry. Deskripsi software secara keseluruhan. Ini model pelanggan atau customer melacak status pakaian mereka, melakukan pembayaran tunai atau secara online. Berbagai fasilitas yang ada di dalam sistem untuk pelanggan hanya bisa pelacakan status pakaian. Performa software dalam tahap produksi stage aplikasi dapat diakses dengan penggunaan dari berbagai perangkat dan platform, memiliki termuka yang intuitif, aman dan terjamin kerahasiaan data customer, menangani volume transaksi yang tinggi. Kebutuhan non-fungsional dalam sistem. Keamanan sistem harus aman dan terjamin kerahasiaan datanya. Sistem harus selalu tersedia dan dapat diakses oleh pengguna. Sistem harus dapat di-scale untuk menangani volumitas yang tinggi. Sistem harus memiliki kinerja yang cepat dan responsif. Sistem harus dapat digunakan melalui kantor mudah yang intuitif. Executable interface untuk hubungan software dan pelanggan. Terhubung database SQL untuk menyimpan data. Menggunakan layanan notifikasi aplikasi untuk mengendalikan notifikasi pada pelanggan. Batasan desain atau gambar yang akan dijalankan oleh sistem mencakup layanan aplikasi ini mencakup layanan di kota Jepara saja. Tidak mungkin akan mencakup kota di Indonesia. Mendukung layanan pencucian khusus seperti karpet atau sepatu. Aplikasi tidak memiliki fitur CRM, Customer Relationship Management. Langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan alur workflow sebagai customer. Ini adalah tampilan dashboard yang ada data transaksi. Kita bisa dilihat dari customer, bisa melihat dari orderan masuk. Ini invoice bisa dilihat. Pembayaran bisa melalui tunai ataupun transfer. Bisa ini adalah alur ya, bisa kita pilih. Jadi ini ada dua ya, bisa ada yang sebelum dibayar dan sudah dibayar dan biasa ambil. Di sini bisa menambahkan tambah customer. Contoh ini orderan masuk. Ini adalah nomor resi yang bisa kita lacak di di aplikasi awal waktu tempat login. Kita cek. Kita keluar dulu. Ya, bisa dilihat ini nama customer, tanggal transaksi, dan ini status proses yang bisa dilihat oleh customer. Terus mungkin itu saja alur workflow dari customer. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Abdul Kamama. Saya dari kelompok
untuk pemenuhan tugas mata kuliah LKH Bakat Lunak dari dosen Pak Hanif, dari Teknik Informatika Universitas Malah, yaitu strategi perencanaan aplikasi login berbasis web. Oke, untuk saya ini akan menjelaskan bagian sistem, bagaimana sistem ini berjalan, setelah alur sistem pembuatan sampai sistem ini sudah bisa digunakan. Oke, untuk overview projectnya kita menggunakan untuk sistemnya atau teknologi yang kita pakai yaitu PHP dengan framework Laravel. Itu untuk platformnya itu menggunakan web browser. Kemudian database-nya kita menggunakan MySQL. Kemudian untuk notifikasi kita menggunakan MailSender SMTP itu dari pihak ketiga. Kemudian adapun tujuannya dari software ini dibuat itu untuk mengolah data laundry lebih efektif serta memudahkan manajemen untuk di berbagai kondisi dari pemilik atau ownernya, kemudian karyawan, admin ataupun pelanggan. Itu kemudian ada beberapa modul yang kita buat untuk pelanggan, karyawan, dan admin. Kemudian untuk tahap produksi kita setupin dulu semua dari admin, yaitu yang paling utama. Jadi adminnya dibuatin dahulu, kemudian baru kita ke data karyawan, baru kita ke data pelanggan. Oke, kemudian kebutuhan non fungsional ialah ada keamanan sampai kegunaan ini bisa dibaca. Kemudian eksternalnya kita menggunakan MySQL seperti tadi bilang sebagai penyimpanan data, kemudian notifikasi menggunakan SMTP mail sender gitu dari pihak ketiga, kemudian pembayarannya menggunakan third party, bisa payment gateway ataupun bank transfer. Saat ini batasannya masih tercakup di Kota Jepara. Kemudian tidak mendukung segmentasi secara khusus karena kita masih berfokus ke laundry yang umum yaitu laundry pakaian. Kemudian satu lagi aplikasi ini masih terbatas dalam admin sampai karyawan manajemen, belum sampai admin, kemudian karyawan manajemen, customer manajemen, namun customer belum bisa bertransaksi atau hitungannya belum bisa interaksi di dalam aplikasinya nanti. Itu salah satu kekurangan aplikasi ini saat ini. Kemudian untuk UI-nya harusnya sudah dijelaskan kemarin dari teman-teman saya, dari apa itu namanya Mas Arif, Mas itu sama Mas Gufron itu sudah menjelaskan semua dari admin sampai karyawan, bagaimana nambah karyawan sampai bagaimana menambah customer, kemudian satu lagi bagaimana menambah transaksi. Itu harusnya udah semua beserta target dan kawan-kawan. Mungkin saya akan jelaskan bagian model alurnya sebenarnya sesimpel ini yaitu hanya untuk proses data customer ke karyawan, karyawan akan direkap di admin, admin akan menentukan hasil proses rekap akhir dan lain-lain itu dari admin semua. Oke, sesimpel ini sebenarnya karena emang butuhnya data kecil ini, cuman kalau emang mau di scope lebih besar akan lebih besar lagi nanti seperti input data dari customer di proses karyawan nanti akan membuat transaksi itu akan panjang di sini, cuman saya lebih singkat aja. Jadi core inti dari keinginan yaitu hasil rekap dan lain-lain bisa di manajemen, hitungannya masuk ke manajemen laundry bisa. Oke, ini untuk kebutuhannya yaitu sistem kebutuhannya dan kita menggunakan itu Laravel. Ada beberapa modul dari admin, ada ini autentifikasi aja, kemudian customer bisa ngapain aja, kemudian beberapa modul buat apa itu namanya dipakai buat di karyawan, dan ini modul buat di admin, kemudian
ya ada beberapa request yang bisa kita tambahkan kemarin. Soalnya ada rule yang perlu di setup karena kita ada 3 automation rule. Oke, kemudian ini yang buat mail customer, ya ini buat ngirim email. Kemudian ada beberapa model yang kita pakai buat setup dipakai di controllernya nanti. Kemudian ini untuk UI-nya masuk ke data public. Wait. Ini yang root. Oke, yang root. Oke. Untuk data view-nya itu ada beberapa di sini. Ini buat UI-nya, semua sih masuk ke UI. Kemudian untuk backend-nya masuk ke sini, front-end-nya masuk ke sini sebenarnya. Karena kita full stack, jadi kita setup satu paket. Oke, mungkin ini beberapa API kita nggak pakai karena kita full stack, jadi langsung sepaket front-end backend jadi satu. Jadi beberapa root yang kita pakai yaitu ada middleware out nanti masuknya ke root beberapa yang bisa diakses, nanti ada role-nya sendiri, modul karyawan sendiri yang bisa diakses, modul customer dia bisa apain aja. Cuman memang customer belum bisa buat login karena ini masih fitur pengembangan nanti. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk inti sistem yang kita buat atau call allo sistem yang kita buat. Mungkin belum lengkap secara harfiah karena masih dalam pengembangan juga. Tapi setidaknya kita sudah paham perencanaan aplikasi dari awal sampai akhir, kemudian bagaimana kita setup dari project scratch gitu dari awal benar-benar dari zero sampai bisa minimal live atau bisa hidup dan bisa terpakai dan masih ada pengembangan lain di kemudian hari. Oke, mungkin itu aja sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.